Shalom. Berapa banyak saudara antusias malam hari ini mau dengar firman? Boleh lambaikan tangan, amin. Haleluya. Ya saudara, malam hari ini saya akan sampaikan tentang tema apa yang saya mau sampaikan adalah iman dan perbuatan. Kita masih dalam seri 2 bulan ini tentang iman yang bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Ya, saya akan beri judul adalah iman dan perbuatan. Kita baca yuk. Ada ayatnya dalam Yakobus 2 ayat 26. Baca sama-sama ya. Siap? Yang siap katakan amin. 1, 2, 3. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa iman yang sejati itu adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Iman bukan sekedar apa yang kita percayai di dalam hati, dalam pikiran. Enggak cukup. Tapi iman itu perlu dinyatakan dalam setiap perkataan, dalam setiap perbuatan, dalam setiap langkah hidup kita, saudara. Makanya ayat ini mengajarkan kalau iman itu tanpa perbuatan, maka iman itu adalah seperti tubuh yang tanpa roh. Saudara bisa bayangkan ya tubuh kita tanpa roh apa yang terjadi. Saudara mau cantik, mau ganteng, mau hebat, mau kuat tubuh saudara, mau besar. Tapi percayalah, waktu tanpa roh Tuhan itu diambil keluar dalam tubuh kita. Yang terjadi apa? Kita ini cuma seonggok daging. Betul ya? Gak bisa berbuat apa-apa. Kita gak akan punya kesanggupan apa-apa. Gak akan punya sesuatu yang kita bisa nikmati dalam hidup kita. Sekalipun Tuhan bilang ini loh nak nasi goreng gitu ya. Mungkin saudara suka pizza, saudara suka soto. Tapi kalau tanpa roh, artinya kita ini gak akan pernah bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan. Makanya malam hari ini kita akan belajar. Ya, kita akan belajar bagaimana iman kita dan bagaimana apa yang kehidupan kita. Bagaimana hidup ini harus selaras dengan apa yang kita imani hari ini. Banyak orang punya iman yang besar. Banyak orang punya iman yang luar biasa. Bilang gini, Pak saya ini terima janji Tuhan Pak. Tapi saya percaya janji Tuhan ini ya dan amin. Tapi waktu saya perhatikan hidupnya ini enggak selaras dengan apa yang diimani Bapak Ibu Saudara. Ya, satu hari saya tanya pada seseorang anak muda, ya, saya bilang gini, kamu percaya enggak Tuhan akan pakai kamu ke bangsa-bangsa? Oh amin kok, amin, puji Tuhan. Loh ini tenanan, percaya enggak? Percaya, saya percaya. Ya. Tahun depan saya ketemu lagi nih orang saudara, ya, saya tanya lagi, kamu percaya enggak kalau kamu ini bisa dipakai Tuhan ke bangsa-bangsa, kamu akan nginjili orang-orang, enggak cuma di Indonesia, tapi sampai ke bangsa-bangsa. Amin kok. Terus pertanyaan saya begini, kamu sudah belajar bahasa Inggris belum? Belum. Ya, terus kapan Tuhan bisa pakai kamu? Ya bilang, kesuwen, ya, kelamaan, ya. Nanti Tuhan buru pakai orang lain, ya. Dan saya melihat ini salah satu contoh bagaimana kita percaya Tuhan pakai kita. Kita percaya Tuhan akan memberkati dalam setiap kehidupan kita. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah hidup kita ini sudah selaras belum? Hidup kita ini sudah sesuai dengan apa yang kita imani. Dengan apa yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan kita. Saya belajar dari sebuah ayat yang Tuhan berikan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana waktu itu hari itu bangsa Israel. Mereka sebagai budak. Mereka enggak pernah punya bayangan menjadi tuan, karena 400 tahun, sudah tahu ya 400 tahun itu sebuah kehidupan yang merubah mindset. Tapi enggak cuma mindset, tapi merubah sebuah budaya bangsa. Sebuah value kehidupan saudara. Hari itu yang mereka tahu mereka cuma budak, ini beberapa sering saya sampaikan. Tapi hari itu Tuhan bilang, aku akan memberikan kamu, membawa kamu dan memberikan kamu sebuah negeri yang baru. Ya. Nah kita yuk baca ya, apa yang mau Tuhan bicara malam hari ini pada setiap kita. Next, Keluaran 3 ayat 17. Firman Tuhan bilang gini, jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir,
menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara, ini janji Tuhan ini luar biasa enggak buat bangsa Israel? Sangat luar biasa. Janji Tuhan ini besar enggak? Oh, besar banget. Saya percaya gini-gini, setiap kali kalau kita baca firman, selalu pandangnya begini. Ini kalau terjadi dalam hidup saya, seandainya ini terjadi dalam hidup saya bagaimana? Saya percaya bahwa ini sebuah janji yang melampaui akal pikiran mereka. Dan saya percaya tentu mereka enggak menolak. Betul ya? Wong hidup mereka susah kok. Sampai Tuhan bilang, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan. Yang memang betul, hari itu mereka sengsaranya luar biasa, saudara. Tiap hari apa yang mereka kerjakan, kesukaan mereka, hobi mereka enggak ada lain. Mecahin batu, ya, angkat itu batu, saudara ya. Dipanas-panasan, kalau enggak kerja dipukul, mati itu ya. Kan cerita Musa kan seperti itu ya, Bapak Ibu Saudara. Hidupnya dari satu kesengsaraan lain, 400 tahun, saudara. Dan saya percaya kalau bapak, seorang pria, bapak pulang dari kerja ditanya istrinya, Pak, ada cerita apa tadi di pekerjaan? Ya, mau cerita lucu, mau cerita bagus, cerita jelek, ceritanya sama. Ya, jadi budak sengsara, saudara. Betul ya? Dan hari itu mereka terima sebuah janji yang besar. Tapi lihat, sekalipun janji itu besar, tapi kita akan belajar bagaimana sanggup gak bangsa Israel menerima janji. Sebab begini, semua janji Tuhan yang Tuhan berikan buat anak-anaknya itu tidak bimsalabim ada di depan mata mereka. Semua janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita juga sama, Bapak Ibu Saudara. Perlu ada sesuatu yang kita kerjakan. Perlu ada sesuatu yang perlu kita ambil langkah dalam hidup kita. Oh ya, saudara perhatikan bagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham tentang keturunan. Apakah besok langsung punya anak? Enggak. Abraham harus melewati sebuah proses, di mana itu yang disebut dengan proses iman. Apakah imannya tetap selaras kepada apa yang Tuhan janjikan? 25 tahun, saudara. Contoh siapa lagi? Ya, seorang yang namanya Daud. Hari itu dia masih kecil, diurapi Tuhan menjadi raja. Saya percaya Daud beriman jadi raja. Dia memperkenalkan dirinya kepada saudaranya siapa? Aku ini calon raja. Tapi apakah hari itu Daud langsung jadi raja? No. Daud harus menghidupi kehidupan yang selaras dengan imannya sebagai raja. Semua saudara baca kisah tentang Alkitab, tidak ada satupun janji Tuhan yang bisa terjadi tanpa kita kerjakan terlebih dahulu. Amin saudara. Makanya berapa banyak janji Tuhan dalam hidup kita ini enggak terjadi. Ataupun kalau sudah terjadi gagal Bapak Ibu Saudara atau tertunda. Kenapa? Karena kadang-kadang kita yang belum siap. Kita yang enggak lakukan bagian kita. Apakah hidup kita ini sudah selaras dengan iman, dengan apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Ya, saudara perhatikan. Di situ, di bangsa ini yang Tuhan janjikan, negeri ini, dikatakan ini bukan negeri kosong. Negeri ini ada penduduknya, ada orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, Hewi, Yebus, yang ternyata mereka bukan orang biasa. Satu hari 12 pengintai melihat mereka, siapa mereka? Mereka raksasa-raksasa besar. Ya, mereka mungkin makan orang, mengerikan Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka bunuh orang, bunuh temannya udah biasa seperti itu. Mereka bunuh manusia biasa. Ya. Dan lagi dikatakan, ke satu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ya. Kelihatannya ini sebuah janji yang enak kalau kita terima, tanpa kita mengerti arti sesungguhnya. Apa yang Tuhan bicara, saudara? Next. Saudara perhatikan bahwa di situ ada sebuah musuh yang harus diusir. Musuh ini bukan di luar, di dalam tanah perjanjian. Ya, nanti saya akan cerita apa artinya. Dan musuh ini yang Tuhan bilang, ini loh aku akan membawa kamu, ini loh tanah perjanjian. Dan kamu harus perangi ini musuh.
Tapi di situ juga kamu akan menemukan yang namanya susu dan madu. Ini bicara tentang apa sih sebenarnya saudara? Ya. Tuhan bilang gini, bahwa ada susu dan ada madu. Yang artinya saudara, setiap kita, kalau kita mau menikmati, kita harus punya kesanggupan yang namanya pengelolaan. Ya. Poin pertama yang saya mau sampaikan hari ini. Bahwa berkat Tuhan diberikan dalam setiap kehidupan kita. Janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Perlu ada yang perlu kita kerjakan. Apa? Yang pertama namanya pengelolaan. Katakan pengelolaan Bapak Ibu Saudara. Ya. Saudara, jangan pindah dulu. Masih tetap yang tadi. Ya, saudara perhatikan. Susu dan madu. Susu itu sebuah produk. Betul ya? Mungkin hari itu kalau mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka bisa ambil susu yang sudah ada. Tapi kalau hari itu mereka cuma ambil apa yang ada, saya percaya satu hari diminum 2 juta bangsa Israel habis. Betul ya? Madu juga sama. Mungkin sudah ada madu liar. Kalau hari itu diminum, dimakan, mungkinlah seminggu habis. Yang terjadi selanjutnya mereka tidak akan menikmati apapun. Anak cucu mereka tetap akan kelaparan di tanah perjanjian. Tapi kalau janji Tuhan dikatakan kamu akan menikmati susu dan madu, artinya begini, kamu harus kelola itu dulu. Saudara, kalau mereka diberikan janji tentang susu, artinya apa? Mereka harus bisa yang namanya ternak sapi, ternak domba. Mereka harus kerjakan apa yang namanya memberi makan ternak, menjaga ternak, membuatkan kandang. Bagaimana mereka menjaga, mereka memberi vitamin supaya ternaknya enggak sakit. Enggak selesai, mereka harus bagaimana pinter memerah itu susu. Dan saya percaya susu enggak bisa langsung diminum, betul ya? Kalau saudara yang bisnis susu sapi itu kalau saudara langsung minum, saya percaya saudara akan diare hebat itu ya. Karena susu itu perlu diolah, dimasak, disteril, baru bisa dinikmati saudara. Saudara lihat, perlu dikelola. Perlu dikerjakan sesuai dengan janji Tuhan. Madu juga sama. Ya, saya percaya ini lebih sulit saudara ya. Bagaimana mereka harus pelihara itu lebah. Mereka harus atur itu lebahnya supaya lebahnya enggak pergi. Dan mereka harus bisa bagaimana cara memanennya. Bagaimana cara mengolah dan mengelola madu yang sudah mereka panen. Supaya itu bisa dinikmati. Makanya poin pertama yang saya mau sampaikan adalah pengelolaan. Katakan pengelolaan. Apa yang perlu kita kerjakan untuk kita ini selaras dengan iman? Apa yang perlu kita kerjakan untuk kita ini bisa selaras dengan setiap janji Tuhan? Apa yang bahkan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita? Poin yang pertama adalah pengelolaan. Next. Saya teringat dengan sebuah ayat, Matius 25 ayat 14 sampai 30 saudara ya. Saudara kalau lihat gambar ini saudara cari di internet gak ada. Ya, ini buatan teknologi terbaru, AI, ya, Artificial Intelligence. Ya, nanti saya akan cerita sedikit. Hari ini zamannya sudah AI. Kalau kita ketinggalan, ya, kalau kita nggak benar-benar masuk dalam arusnya AI ini ya, siapapun mau tua mau kaya, kita akan ketinggalan Bapak Ibu Saudara. Karena dunia mainnya sudah AI semua. Tadi saya buka di TikTok, ada seorang anak muda, mereka tinggal di Timur Tengah. Ya, dia anak muda orang Indonesia, dia bilang gini, dia lihat roketnya Iran, roketnya Israel. Saudara tahu, itu roket kalau diluncurkan tidak luput. Tidak akan pernah bisa nyasar. Ya, nggak mungkin kesasar. Jadi mereka itu di tengah-tengah pesta, ini negara, sebelahnya negara Iran, Israel, mereka itu pesta. Ya, saya lupa itu negara mana itu ya. Dan di tengah-tengah pesta itu melihat roket, mereka tetap pesta saudara. Mereka nggak takut karena mereka tahu ini roket canggih, mainnya AI saudara. Sementara kita, kita baru di mana? Kita masih ngapain? Ya, kita belum kemana-mana dan kita tidak tahu apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya cuma mengajak, ayo jangan sampai sekalipun kita tinggal di desa, ya, sudah tinggal di kota kecil, kita tidak akan pernah ketinggalan zaman. Yang sepakat katakan amin.
Ya, firman Tuhan bilang gini, yuk kita buka aja, Matius 25 ayat 14. Karena ini bicara tentang pengelolaan ayat ini. Ayat 14 dikatakan demikian. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. 15, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1. Masing-masing menurut apa saudara? Kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ini ayat sudah saya sering baca, terus berulang-berulang. Tapi tadi malam, waktu saya merenungkan, tiba-tiba Tuhan bicara sesuatu dan ini menjadi sebuah teguran buat setiap kita anak-anak Tuhan. Dari cerita ini, dipanggil 3 hambanya, yang 1 dikasih 5, yang 1 lagi dikasih 2, 1 dikasih 1. Kenapa? Kan gak adil ini Tuhan, ternyata enggak. Ternyata Tuhan ini sangat adil. Kenapa diberikan 5? Karena tuannya tahu, dikatakan apa? Karena setiap orang diberikan sesuai dengan kesanggupan. Dan terbukti, yang 5 dipercayakan 5, sanggup mengelola yang 5 dan mengembalikan 5 utuh beserta dengan yang dia kelola. Totalnya berapa? 5 tambah 5, 10 saudara. Yang 2 juga sama. Saya percaya 2 ini kalau diberi 5 dia pasti nggak sanggup. Nanti tuannya marah. Karena itu diberikan 2. Dan betul, yang 2 ini karena punya kesanggupan 2, dia mengembalikan 2 tambah 2, 4. Tapi yang 1 ini, yang Tuhan sedang bicara kepada kita gerejanya. Berapa banyak yang 1 ini sebenarnya hidup kita. Kenapa 1 ini diberikan 1? Jujur, bukan karena kesanggupannya. Karena 1 adalah nilai yang paling kecil, nilai uang paling kecil, 1 talenta Bapak Ibu Saudara. Mungkin dari itu yang nilai 1 ini cuman sudah gak ada lagi, nilai paling rendah. Yang sebenarnya bahwa ini hamba sebenarnya sudah tidak pantas untuk dipercayakan apapun. Tapi lihat, karena tuannya masih memberi sebuah kesempatan sekali lagi. Tuannya masih berharap bahwa kamu bisa punya kesanggupan. Ini Tuhan punya Tuhan yang baik. Betul ya? Gambaran Tuhan. Bapak yang baik. Yang dikatakan masih diberikan kepercayaan mengelola 1 talenta. Dan ujungnya kita tahu. Yang 1 dia tidak mengelola apapun. Dia hanya mengabaikan. Makanya firman Tuhan mengajarkan apa? Apa yang kita kelola hari ini, itu yang akan Tuhan tambahkan dalam hidup saudara. Tapi apa yang kita sedang abaikan hari ini, itu yang akan hilang dan yang akan Tuhan ambil dan akan diberikan kepada orang yang sanggup mengelola. Oh ya, ini ayat berlaku universal, apapun saudara. Kalau hari ini Tuhan mungkin sedang percayakan pekerjaan yang simple, yang sederhana, cuman sebuah warung kecil. Percayalah, Tuhan berikan itu karena Tuhan lihat saudara sanggup melakukannya. Saudara sanggup mengelolanya. Dan waktu saudara Anda punya kerja keras, punya keinginan, saudara mau melangkah dengan imanmu, bahwa satu hari warung yang kecil ini akan menjadi besar. Saya percaya kalau saudara kerjakan, saudara akan menikmati apa yang saudara akan kerjakan. Yang sepakat katakan amin saudara. Amin saudara. Oh iya ya, makanya ini berlaku kepada setiap kita dalam hal apa saja. Next, boleh slide-nya selanjutnya. Ya. Apa yang sedang Tuhan percayakan dan apa yang saudara imani dalam hidup saudara. Mungkin saudara hari ini Tuhan percayakan keluarga. Saya percaya orang tua pasti punya impian yang besar buat anak-anak saudara. Betul ya? Saya akan punya impian bahwa anak saya kelak akan menjadi orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang punya keluarga, anak-anak yang akan punya keluarga yang baik. Tapi yang menjadi pertanyaan begini. Langkah kita hari ini apa untuk impian kita, untuk iman kita kepada anak-anak kita?
Kalau kita mau rindu, kita punya lihat anak-anak kita hidupnya rukun Bapak Ibu Saudara. Mungkin yang perlu kita lakukan, jangan kita rebutan harta. Amin. Kalau kita mau lihat anak-anak kita punya keluarga yang baik, yang rukun, saling mengasihi. Saya berdoa hari ini tidak ada orang-orang tua yang memberikan contoh yang salah. Yang apa-apa udah kita berpisah aja. Pak, aku sudah nggak sanggup hidup sama kamu, kita cerai. Saudara berantem terus ya, main KDRT, main kasar, satu lempar piring, satu lempar kursi, satunya kulkas diambil dilempar saudara ya. Itu panci piring terbang kemana-mana. Hei, anakmu lihat Pak, Bu, apa yang saudara ucapkan ke pasangan, apa yang saudara perbuat di dalam keluarga. Bapak-bapak mungkin selalu nggak punya waktu buat anak-anaknya. Jangan punya berharap bahwa satu hari kelak anakmu juga punya waktu buat keluarganya, buat anaknya. Amin. Apa yang saudara hidupi? Selama kita nggak kelola dengan baik keluarga kita, jangan berharap Tuhan tambahkan sukacita, Tuhan tambahkan damai buat keluargamu. Kalau kita nggak sanggup mengelola, semua yang baik Tuhan ambil dan Tuhan berikan kepada siapa? Kepada anak-anaknya yang punya kesanggupan mengelola. Amin. Mungkin karir kita. Kita punya impian, saya ingin punya karir Pak, meningkat. Menjadi pertanyaan begini, apa yang kita kerjakan hari ini? Apakah kita sudah mengerjakan selaras dengan iman kita? Saya percaya nanti saya akan bisa dipercaya lebih besar lagi Pak. Naik tingkat lagi. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita ini sudah membuat diri kita, membangun hidup kita. Kita menjadi orang yang trusted, bisa dipercaya oleh pimpinan kita. Kita bisa berkata dengan jujur. Kita punya integritas di dalam pekerjaan kita. Mungkin di dalam kesehatan, berapa banyak hari-hari ini banyak orang pinginnya kan langsing ya toh, hidup sehat. Tapi begitu lihat makanan gak bisa berhenti stop untuk makan saudara ya. Selalu kalah ya, hanya gara-gara lihat kerupuk ya. Ini kan kalau orang Jawa ini kan kelemahannya kan di kerupuk, betul saudara ya. Apapun makanannya, kerupuk harus selalu ada, betul ya. Padahal tahukah saudara, kerupuk adalah pembunuh nomor 1 ya, serangan jantung, ya, kolesterol, dan gula. Pak saya ini sudah gak makan banyak ya, tapi kalau makan kerupuk saudara lebih banyak daripada makan nasi. Sama aja saudara. Halo, itu cuman impian, percayalah hidup sehat cuman impian. Selama kita gak bisa mengekang hidup kita. Ya. Makanya begini, musuh itu bukan di luar. Musuh itu di dalam. Yebus, orang Amori dan segala macam itu ya, itu bukan di luar, di dalam kita, di dalam janji Tuhan, saudara. Makanya kita harus perangi itu, ya. Apalagi saudara, janji Tuhan apa? Iman kita apa? Mungkin dalam pekerjaan, dalam bisnis. Berapa banyak kita ini justru salah kaprah. Kita pikir kalau kita punya iman yang besar, kita malah bisa lebih santai. Salah saudara. Ya seorang hamba Tuhan itu kalau saudara masih ingat, seorang hamba Tuhan selalu bilang gini, janganlah iman itu mendiskon kerja kerasmu. Ya masih ingat ya, saudara pernah dengar ya. Justru kalau saudara punya iman di dalam karir, dalam pekerjaanmu, bukti bahwa saudara punya iman adalah saudara akan bekerja lebih keras lagi. Saudara upgrade skill saudara. Saudara punya nilai yang bisa dipercaya mengerjakan bisnismu. Loh saudara, bisnis itu bicara tentang pengelolaan. Apa yang disebut dengan pengelolaan itu bukan sekedar, oh ya ini pinter ngelola pegawai. Bukan cuma sekedar itu. Yuk saya mau tunjukkan saudara ya, itu ternyata ada di ayat firman Tuhan. Firman Tuhan ini kalau ngajari bisnis ini luar biasa saudara ya. Saya cukup kaget bahwa Tuhan Yesus itu ternyata dia bicara tentang uang jauh lebih banyak daripada dia bicara tentang kesembuhan.
Jauh melebihi daripada dia bicara tentang mujizat dan segala macam. Tuhan Yesus ajarkan tentang keuangan, pengelolaan, itu jauh lebih banyak. Artinya apa? Tuhan mau bahwa setiap kita tidak ada menjadi orang yang miskin. Amin. Kita akan mengalami yang namanya kelimpahan. Waktu kapan? Kita menuruti firman Tuhan. Dalam Lukas 16 ayat yang ke-11. Saya minta tolong multimedia. Lukas 16 ayat yang 11 sampai yang ke-12. Firman Tuhan bilang gini ya. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudara perhatikan. Ayat 12 ini kuncinya, ya. Bagaimana kita ini bisa dipercayakan harta kita yang sesungguhnya, ayat 11. Kuncinya di ayat 12. Pada waktu kita ini menjadi setia, waktu kita dipercayakan harta orang lain dikatakan. Dan waktu kita ini dipercayakan harta orang lain untuk kita kelola, yang terjadi apa? Kita akan menerima harta milik kita sendiri. Ya. Saudara jangan bingung ya, jangan bingung ya. Ini namanya ilmu bisnis yang dunia mungkin gak ajarkan. Tapi ayat ini firman ajarkan pada setiap saudara dan saya malam hari ini. Yang namanya bisnis itu begini loh. Kita ini dipercayakan harta orang lain. Itu semua bisnis. Bisnis apapun. Sebagai contoh ya. Kalau saya ini bisnisnya jual nasi goreng. Ini contoh ya, saya jual nasi goreng. Artinya begini, ada orang datang, dia memberikan uangnya, betul ya. Dia sedang mempercayakan hartanya karena dia ingin nasi goreng. Karena dia butuh makan. Makanya bisnis itu adalah sebuah menjawab kebutuhan. Dia memberikan uangnya dan dia mau supaya saya ini mengelola dengan uang yang dia berikan. Saya mau kelola, saya dipercaya untuk mengelola uangnya ini supaya dia bisa mendapatkan keuntungan. Dia bisa mendapatkan keuntungan dari apa yang dia sedang tabur. Prinsipnya sama kan, investor. Cuman bedanya ini kecil ya, saya perkecil supaya saudara bisa ngerti. Artinya begini, kalau itu uang diberikan kepada saya, mungkin nilainya 20.000. Saya seenggaknya, saya akan kelola, saya akan buatkan nasi goreng yang kira-kira yang seharusnya pantas dengan harga 20.000. Dan waktu ini orang makan, saya kembalikan nih loh, uangmu yang tak ambil, tak kelola jadi nasi goreng, tak belikan bahan, tak masak dan ini adalah nasi goreng yang enak, yang paling enak dengan uang yang kamu serahkan kepada saya. Tak serahkan, dimakan, dia puas, saudara. Menjadi pertanyaan begini, kalau dia puas, dia balik lagi enggak, saudara? Balik. Lebih kecil atau lebih besar yang dia beli? Lebih besar. Kenapa? Karena dia pasti akan ngomong kepada orang lain. Kamu kalau mau butuh makan nasi goreng, beli di Pak Lukas. Dengan harga sekian, kamu bisa dapat lebih. Kamu bisa dapat profit. Meskipun profitnya enggak dalam bentuk barang ya, tapi bentuk sebuah kepuasan. Sesuatu yang memuaskan lidahnya. Mungkin itu nasi goreng bisa, kalau orang bilang, wah ini nasi goreng paling enak ini ya, seakhirat gitu ya. Sampai kata-katanya demikian. Tentu dia akan ajak anak, istrinya, temannya. Mungkin satu hari dia ulang tahun, dia rapat, dia ayo makan nasi goreng rame-rame. Kita fellowship FA di sini aja. Biar ini orang mengelola uang kita. Kita punya segini dimasain. Dan setiap kali kita dipercaya, kita berhasil mengelola uang yang dipercayakan. Saya percaya itu akan selalu ditambahkan dalam hidup kita. Betul Bapak Ibu Saudara? Saudara bisa ngerti ya, itulah disebut mengelola harta setia kepada harta orang lain. Tapi sebaliknya pada waktu dia kasih uangnya kepada saya, senilai 20.000 mungkin harga nasi goreng. Saya masak, saya bilang gini, ini dibujuk ya, cari nasi yang bekas-bekas saja. Ya. Cari bahan yang gak usah terlalu baik lah.
Bahannya kita kurangin aja. Supaya saya bisa cuan lebih banyak. Ini enggak jujur namanya saudara. Enggak setia. Saya masak enggak bagus, enggak enak. Enggak dengan segenap hati. Saya berikan, nih makan. Waktu dia makan, dia kecewa. Karena dia pikir, ini enggak pantas harga nasi goreng sedemikian. Ini sama persis harga nasi goreng yang 2.000, 2.500. Ada enggak nasi goreng 2.000, 2.500? Ada Bapak Ibu Saudara ya. Saudara kalau ke kantinnya Pelita Persada, kami jual harga nasi goreng 2.500. Kelas anak-anak saudara ya, 4 sendok, 5 sendok habis saudara ya. Sekepel saudara. Karena sesuai dengan harganya. Tapi ini orang bayar 20.000. Pertanyaan saya gini, balik enggak saudara? Enggak balik. Saya kasih barang aja dia enggak balik loh. Apalagi kalau dia mulai investasi besar dalam hidup kita, dia percayakan besar dalam hidup kita. Dan kita mulai menipu. Kita enggak pernah bayar. Kita enggak berikan sesuai dengan kesepakatan. Kita enggak berikan sesuai dengan perjanjian yang sepantasnya. Makanya firman Tuhan apa? Kalau kamu enggak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Artinya gini, seumur hidup kita tidak akan pernah menikmati harta kita yang menjadi bagian hidup kita, saudara. Makanya hidupnya apa? Orang-orang seperti ini. Hidup dari satu utang ke utang yang lain. Hidup dari satu belas kasihan kepada belas kasihan orang lain. Makanya saya berdoa di tempat ini. Ayo, kalau hari ini saudara dipercayakan Tuhan sebuah bisnis, mau besar, mau kecil, terlebih waktu masih kecil. Ini sebuah kesempatan. Saudara lakukan firman, bisa dipercayakan harta orang lain. Amin saudara. Semua bisnis apapun itu sedang bicara tentang dipercayakan harta orang lain. Saudara. Saya waktu awal menikah, saya ini kan anaknya orang bisnis tapi bodoh saudara ya. Karena tertariknya lebih kepada pelayanan. Jadi saya ini enggak pernah belajar bisnis. Tapi puji Tuhan, saya ini punya partner kerja hari itu yang orangnya lebih senior dari saya Bapak Ibu Saudara. Dalam setiap kali perjalanan kami proyek gitu ya, proyek jual beli pengadaan barang, kami ini banyak cerita. Dan ini orang salah satu mentor buat apa ya, buat value, nilai saya ini belajar tentang bisnis. Dia satu hari dia cerita begini, saya tanya, dulu bagaimana bisa mulai bisnis? Modal dari mana? Dia bilang gini, aku tuh sebenarnya gak punya modal. Wong aku tuh menikah aja dinikahkan sama kakakku, dia bilang gitu ya. Betul gak punya modal? Nol. Yang saya kerjakan apa? Saya ini kan kontraktor, dia bilang gitu ya. Dari kontraktor saya kenal sebuah supplier perusahaan. Saya menikah, saya bilang, boleh enggak barangmu ini tak pinjem dulu, tak jual no. Tapi aku belum bisa bayar ya, nanti mundur 1 bulan, nanti tak bayar. Karena kami sudah kenal, saya ini dipercaya. Ya wes bawaan sih, tapi enggak banyak hari itu. Paling enggak cukup untuk buka toko, dia bilang. 1 bulan. Tapi waktu 1 bulan, saya punya uangnya, kan dia dapat modalnya balik, ada badinya, saudara ya, ada keuntungannya. Belum 1 bulan, saya sudah bayar. Saya prinsipnya gini, dia bilang gini, saya selalu punya prinsip gini. Saya kalau bisnis sama orang, siapapun, mau itu pembeli, mau itu supplier saya tidak boleh merugikan mereka. Saya harus membuat mereka merasa puas, merasa senang kalau punya teman supplier seperti aku. Punya teman sales seperti aku, pembeli seperti aku. Jadi belum 1 bulan, sudah tak bayar. Dan itu terus, akhirnya saya dipercaya barang lebih banyak. Ada produk baru, ini bawa ini, jualin dulu. Loh, tapi aku gak punya modal, ini mahal barangmu. Gak apa-apa, aku percaya sama kamu. Bawaan sih barang ini. Dibawa saudara, dijual, laku saudara. Kan dikasih waktu mundur 1 bulan kan. 1 minggu barangnya laku, langsung dibayar saudara. Langsung dibayar, sampai toko suppliernya bilang, pabriknya bilang gini. Loh, kamu udah punya duit ini. Pakai dulu enggak apa-apa, putar dulu. Oh enggak apa-apa, ini tak bayar sih. Oh ada duitnya kok.
Wes aku kasih barang lagi aja, saudara. Dikasih barang lagi enggak, saudara? Dikasih barang lagi enggak sama pabrik? Dikasih, jelas. Malah seneng, lebih besar. Dia bilang gini, ngajari saya, kamu besok lakukan seperti demikian. Kenapa aku lakukan sebelum jatuh tempo aku bayar? Supaya one day satu hari, kalau benar-benar aku dalam sebuah problem, setelah jatuh tempo aku gak bisa bayar. Aku ini bisa mendapat kemurahan untuk ditulungi. Dan betul saudara, satu hari dia sebuah proyek, ikut sebuah proyek, proyeknya molor ratusan juta, dia harus bayar hari itu jatuh tempo, tapi karena dia gak bisa bayar. Tapi pabriknya bilang gini, sudah gak apa-apa, aku masih percaya kok sama kamu. Ya, aku tahu kamu selalu jujur, kamu ini bisa dipercaya, kamu ini jujur. Kamu gak pernah main duit. Dan aku tahu bagaimana kamu sejak nol sampai hari ini kamu sukses. Kerja, kamu malah butuh apa? Tak bantu lagi. Ya, loh saudara, enak gak saudara? Enak. Ini loh, kerjakan aja firman. Tapi berapa banyak kita ini punya kesempatan jahat. Wah mumpung aku dipinjem ini ya, tak habiskan uangnya. Malah kita ini jahat kepada orang yang menolong kita. Enggak, jangan saudara. Makanya firman Tuhan ini berlaku pada setiap kita. Kalau kita ini setia kepada harta orang lain, kepada pelanggan, harta supplier, siapapun teman saudara. Kalaupun hari itu mungkin teman saudara sedang menolong saudara, jangan ambil sebuah kesempatan untuk justru menipu temanmu sendiri. Ingat, firman Tuhan bilang apa? Kalau kamu nggak kelola dengan baik, justru itu yang akan diambil. Sampai hari ini tak turuti perintahnya saudara. Yang diajarkan tak turuti. Saya kemarin bangun saudara ya, satu titik di tengah jalan, uang saya habis. Sedot pembangunan terus, uang habis saudara. Ya. Saya tahu ini jatuh tempo, saya bilang, aduh gak iso bayar ini aku. Ya karena uang segar belum masuk saudara ya. Kemudian saya bilang gimana? Gak apa-apa kok, jalano dulu. Kayak kamu gak kenal aku, kayak aku gak kenal kamu aja. Loh betul, terjadi saudara. Saya dipinjemi saudara. Sampai itu bangunan selesai. Ini orang, ya teman saya bilang gini. Dah gini aja, khusus buat kamu. Kalau kamu butuh, kamu gak usah nawar. Saya tuh orangnya gak pernah nawar, harga barang itu gak pernah nawar. Saya tuh kalau paling nawar, kalau paling gini. Ini harga ini sudah pantas gak buat aku? Pantas gak harga ini kamu kasih buat persahabatan kita? Saya cuma bilang gitu. Saya gak pernah nawar sadis, saya gak mau. Apalagi itu saya tahu kalau ini bisnis teman-teman sendiri saudara ya. Saya gak mau buat rugi orang. Saya selalu prinsip kamu harus diberkati. Sebab kalau kamu diberkati melalui pekerjaanku, aku juga akan diberkati. Prinsip saya selalu gitu. Ya. Sampai ini orang bilang gini, khusus kamu kamu ambil barang dari tempatku, kamu nggak usah nawar. Ini barang langsung tak ambilkan dari pabrik, harga pabrik tak kasih no kamu. Ya. Dulu kalau awal-awal karena belum kenal saudara ya, barang dikirim langsung ditagih. Kadang-kadang ditagih dulu uangnya, baru barang dikirim. Hari ini enggak. Saudara. Barang dikirim dia bilang, kalau aku enggak ditagih sama pabrik, kamu enggak akan tak tagih. Dan kamu paling cuma tak hargai 2%. Dia bilang gini, kalau untuk bisnismu tak tambahi 2% ya kok. Tapi kalau untuk pelayanan, ini gereja atau sekolah, ngambil kamu yang pesen, free. Tanpa biaya apapun, itu harga pabrik tak kasih no kamu. Nah terus bayari besok lek aku ditagih pabrik, tak bayar. Tak tagih. Lek aku ora ditagih pabrik, gak bakal tak tagih kok. Kamu kok. Loh betul saudara. Karena saya tahu bahwa ini orang menilai saya dan saya dianggap saya bisa dipercaya. Dengan uang yang dititipkan. Itu yang disebut dengan relasi bisnis. Membangun bisnis yang sehat. Membangun iman. Amin saudara. Saudara bisa nangkep ini? Bisa nangkep ya?
Saya berdoa tidak ada kata-kata jemaat Betani Blora. Nipu sana, gak bayar. Selesaikan. Sampai kemarin saya ngambil barang kan banyak saudara ya. Untuk kebutuhan saya, kebutuhan hotel dan segala macam pekerjaan yang lain. Saya ngambil banyak. Begitu tuh datang, saya bilang, saya WA langsung, tagihanku loh, berapa? Ya, karena saya takut nanti pas ditagih saya gak punya duit. Ya, saudara. Saya bilang, berapa? Cepet tak bayar. Dia bilang gini, kok wis gak usah mbok tagih, gak usah mbok tanya no. Biar barang ini kerja dulu ya. Biar barangnya ini yang tak kirim ini kerja cari duit dulu. Wis tenang aja, tenang aja. Saya bilang jangan gitu ah. Aku takut nanti lebok tagih aku gak punya duit. Dia bilang, kenapa kamu gak punya iman kok? Gitu kan, malah saya yang ditegur ya saudara. Sudahlah, gampang nanti, gampang. Dan itu berlaku sampai hari ini. Nah saudara, bagaimana dengan setiap kehidupan kita? Dengan apa yang kita bangun? Ayo, membangun bisnis jangan sampai kita ini mengecewakan orang. Amin. Membangun pekerjaan, saudara mau sukses, saudara punya iman yang luar biasa untuk pekerjaan, puji Tuhan. Kami hamba-hamba Tuhan, Ibu Gembala saya, kami mendoakan semua saudara diberkati Tuhan. Amin. Supaya saudara bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan. Oh ya, ya. Pekerjaan Tuhan di tempat ini butuh duit, saudara. Butuh duit. Hari ini banyak orang alasan, saya nggak bisa perpuluhan Pak. Kenapa? Bisnis lagi goyah. Menjadi pertanyaan begini, saudara cinta uang ya? Atau saudara benar-benar saudara nggak punya uang? Ya tapi saya pikir gini, udahlah. Yang tahu kan saudara sendiri dengan Tuhan. Makanya kami hamba Tuhan, kami cuma bisa menasehati. Kami cuma bisa, ayo lakukan firman. Kerjakan aja firman. Firman itu kalau dikerjakan, dia akan mengerjakan pada setiap kita kok saudara. Amin saudara. Ya. Hal yang kedua saudara. Hal yang kedua. Hidup apa, langkah apa yang selaras yang perlu kita kerjakan. Ya. Yang kedua dikatakan apa? Kita ini yang saya ajarkan adalah memiliki komunitas yang benar. Tadi dikatakan firman, kalau sudah baca Keluaran, di situ ada orang Hewi, orang Yebus, orang Amori. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang nggak kenal Tuhan, orang-orang jahat. Dengan cepat saja saudara, kita baca Bilangan 33 ayat yang ke-50 sampai 55. Saya minta multimedia, minta tolong. Bilangan 33 ayat 50 sampai ke 55, firman Tuhan bilang demikian. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Jadi hari itu mereka belum masuk, tapi dekat. Ya. Tuhan bilang gini, maka haruslah kamu menghalau itu mengusir. Semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan. Apa yang perlu dibinasakan? Segala batu berukir kepunyaan mereka. Batu berukir bicara tentang apa? Batu berukir bicara tentang cara berpikir. Sesuatu yang ditulis, value, nilai. Mereka orang-orang yang fasik, mereka punya nilai yang duniawi. Oh makan teman orang gak apa-apa, oh berzina gak apa-apa. Dan cukup kaget tadi pagi ada teman saya, seorang telepon saya. Dan ini ada di gereja ini, ada loh saudara, di kekristenan ada. Bilang gini, kita ini kalau di suku kita, kalau belum punya anak laki, kita nggak apa-apa menikah sama orang lain. Lah kalau menikah sama orang lain, kalau sampai belum punya anak lagi, ya nikah lagi nggak apa-apa. Loh ini anak Tuhan loh saudara. Orang Kristen loh ngomongnya begini. Dan saya percaya ini loh, batu-batu berukir nggak dibuang. Konsep yang salah, sesuatu yang dosa masih ada di dalam gereja Tuhan. Dan saya mau bilang berapa banyak konsep yang salah yang menjijikkan ini ada di dalam gereja Tuhan. Makanya berkat Tuhan gak terjadi. Apa itu? Kedukun saudara. Loh saya pikir dulu orang kalau kedukun itu kan orang yang desa ekonomi rendah mainnya dukun gitu ya. Loh ternyata enggak. Orang-orang yang saya anggap itu sekelas saya, lo mainnya juga dukun loh saudara. Mainnya jimat-jimat, mainnya dukun, mainnya perewangan. Dan bagi mereka biasa pak. Lo ini orang Kristen loh.
Bukan gak Kristen, Kristen. Saudara. Ke gereja juga. Berdoanya juga sama-sama kita Tuhan Yesus. Kenapa ini loh gak diusir, gak dimusnahkan. Makanya Tuhan bilang gini, musnahkan segala batu berukir, ini konsep yang salah. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka, berhala. Dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana. Sebab kepadamulah kuberikan negeri ini untuk diduduki. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka. Dengan membuang undi menurut kaummu. Dikatakan apa? Mereka bagi pusaka, membagi berkat. Dikatakan yang besar harus dapat besar. Yang kecil akan mendapat pusaka yang kecil. Sesuai dengan kesanggupan. Jadi pertanyaan gini. Kalau Tuhan Yesus bagi-bagi warisan, saudara mau besar atau mau kecil? Yang mau kecil, sangat kecil, angkat tangan. Enggak ada, maunya besar. Artinya apa? Ini loh, kesanggupanmu mengusir musuh, membinasakan musuh, berhala, membuang semua berhala. Saudara sendiri yang menentukan berkat yang pantas yang saudara terima. Amin, saudara. Ya. Makanya dikatakan demikian. Itulah moyangmu haruslah kamu membagi menjadi pusaka. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup, siapa? Bangsa-bangsa asil, orang-orang yang bukan dari bangsa pilihan Tuhan, dari mereka akan menjadi selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu. Dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancangkan melakukan kepada mereka. Artinya begini, kalau kita melakukannya sesuai perintah Tuhan, Tuhan bilang ini, akan kulakukan segala rancanganku kepadamu. Ini bicara tentang apa? Hari itu sebelum mereka masuk, Tuhan bilang, nanti ya kalau kamu masuk tanah perjanjian, di situ akan ada banyak orang-orang penduduk negeri itu yang gak cinta Tuhan. Dan Tuhan bilang, jangankan bertetangga, jangankan kamu hidup berdampingan. Tuhan bilang, usir mereka. Halau mereka. Jangan ada yang ditinggalkan. Bahkan benda-benda, segala konsep hidup, cara hidup yang salah, musnahkan kata Tuhan. Tanpa ada satu yang tersisa dari hidup mereka. Sebab firman Tuhan bilang ini, kalau enggak, mereka akan jadi selumbar. Selumbar itu apa? Yang menutup mata kita nih loh. Kelilipan itu loh saudara. Orang kelilipan itu enak enggak sih saudara? Gak enak toh. Melek mata sakit, betul ya? Merem mata sakit. Orang kalau kelilipan bisa lihat sesuatu yang baik enggak? Enggak bisa. Makanya kalau kita kompromi, hidup kita masih kompromi dengan orang-orang dunia, dengan konsep-konsep dunia, percayalah saudara tidak akan pernah bisa melihat sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Kalau mau melihat sesuatu yang baik, semua yang ajaib, semua mulia yang Tuhan percayakan, yang Tuhan akan berikan, Tuhan bilang gak ada cara lain. Musnahkan mereka semua. Bahkan dikatakan apa? Mereka akan menjadi duri dalam lambungmu. Duri dalam lambung bicara apa? Tentang bejana yang bocor. Berapa banyak saudara kerja, saudara masukin dalam lumbungmu, dalam bejana hidupmu. Tapi firman Tuhan dalam Hagai katakan, kamu tidak punya apa-apa, kamu tetap melarat. Karena kamu seperti punya pundi-pundi yang kosong, yang bocor. Ini bicara tentang apa saudara? Miliki persahabatan, komunitas yang benar. Yang benar-benar punya hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sebuah istilah bilang gini ya, siapa Anda ditentukan oleh 5 teman dekatmu. Artinya begini, kalau di situ ada 5 pembohong dan kita berteman, artinya kita orang ke-6 yang akan jadi pembohong. Kalau di situ ada 5 orang pemalas dan kita berteman dengan mereka, kita ini adalah orang ke-6 yang sama seperti mereka, pemalas. Tapi begitu juga sebaliknya. Kalau kita ketemu 5 orang yang rohani, next boleh kan ditampilkan. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang bisa berkata baik,
suka bekerja keras, cinta Tuhan. Kitalah orang keenam. Menjadi orang-orang, menjadi bagian bilangan orang-orang yang baik, yang mengasihi Tuhan. Amin saudara. Loh iya, orang pemalas itu kan gak bisa kumpul sama orang rajin. Gak cocok, berkelahi. Orang malas ketemu orang rajin, nanti orang rajinnya akan bilang gini, ayo bangun, ini sudah jam 5 pagi, ayo kerja. Lah orang malas kan biasanya bangun jam 12 siang, betul saudara ya. Marah gak? Marah. Gak biasa kerja, gak suka kerja, disuruh kerja terus. Sudah lebih baik kita gak berhubungan, geger saudara. Orang yang rajin juga sama, gak betah sama orang malas. Loh begitu juga orang pembohong sama orang yang jujur, gak cocok. Makanya begini, tinggalkan semua pertemanan yang tidak membangun apapun dalam hidupmu. Yang tidak membawa saudara kepada hal-hal yang positif dalam kebenaran firman. Yang sepakat katakan amin. Amin. Tapi kadang-kadang ada teman-teman yang abu-abu. Pernah enggak ketemu orang-orang yang seperti ini? Ada. Yang kalau kadang-kadang gini, saudara mungkin ngalami problem dengan rumah tangga, saudara mungkin curhat dengan temanmu. Kemudian teman saudara gini, pura-pura baik. Oh gitu ya. Aduh kasihan kamu ya, kamu dipukuli sama suamimu. Tapi memang suamimu itu jelek kok. Udah kamu pisah aja, kalau kamu gak kuat, cerai aja. Lu kelihatannya baik, tapi jahat. Oh kamu dilukai pemimpinmu. Ya memang pemimpinmu itu seperti itu. Ngapain kamu bertahan di situ? Udah tinggalin aja pemimpin seperti itu. Masih banyak kok teman yang lain. Kelihatannya baik loh saudara. Tapi hatinya jahat. Dan saya mau katakan, orang-orang seperti ini halau. Tinggalkan. Amin. Jangan izinkan ada di dalam hidupmu. Saya minta pemain musik bisa maju ke depan. Saya akan cerita saudara ya, saya ini kalau di tes EQ itu gak terlalu pinter. Bodoh sebenarnya saudara ya. Papa mama saya juga orang-orang sederhana. Mereka juga sekolah paling yang satu gak lulus SMA. Satunya SD kelas 5, setelah itu mama saya harus bekerja karena hidupnya susah saudara ya. Jadi gak ada yang pinter. Dan saya lahir di tengah resesi keluarga, jadi benar-benar sudah lahir dari orang-orang yang sederhana, di tengah resesi saya lahir, saya ini seperti anak kurang gizi. Ya, makanya badan saya gak tinggi saudara ya. Tapi kalau saya ini bisa hidup seperti ini anugerah, betul-betul anugerah saudara. Ya, karena saya betul-betul kurang gizi waktu lahir. Jadi kalau di tes EQ saya ini gak pernah tinggi, nilai saya paling 110, 112. Mentok pernah di tes itu 115, itu udah paling hebat. Itu kalau nilai tes EQ, nilai 110, 15 itu normal. Jelek enggak, bagus enggak. Saya SD kelas 1, kelas 2, kelas 1, saya masih ingat. Saya naik SD saya gak bisa baca. Teman saya baca semua, ini sekolah di kota. Sampai satu hari saya disuruh baca sama guru, maju ke depan Lukas. Kan bukunya masih ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Saya baca karena saya hafal. Ya, karena tiap hari yang dibaca itu saudara ya saya hafal. Tapi satu hari ini bacaannya baru ya. Ini rumah Budi ada di atas gunung. Ya, kira-kira gitu. Sesuatu yang baru. Saya bilang mati aku gak bisa baca ini. Disuruh maju. Dan guru saya bilang gini. Nanti kalau baca bawa penggaris, itu kan penggaris kayu panjang, papannya papan kayu, disuruh gini, ini rumah Budi di atas gunung, dok 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 dok. Saya ngakali guru saya saudara, karena gak bisa baca, saya mukulnya lebih keras daripada apa yang saya bilang. Saya ini geremeng, ngawur, tak buanterno penggarisnya, dok 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 dok. Guru saya marah saudara ya, saya mau ngakali guru saya marah, saya dicengkewing, dijewer. Duduk, belajar lagi. Ya. Saya bilang, saya ini bukan tidak mau belajar, saya ini memang bodoh. Saya kelas 3, saya dipindah sekolah. Karena saya pindah rumah, saya pindah sekolah. Di sekolah yang baru, saya punya teman baru. Dan puji Tuhan, sekolah baru, saya punya teman baru. Tiba-tiba ada beberapa segerombolan anak-anak laki pria datengin saya, ngajak saya bermain. Hari itu kami jadi sohib
lah ya, jadi bestie, kami berempat jadi bestie. Dan saya baru menyadari, mereka ini anak-anak pinter, anak-anak cerdas, anak-anak encer, suka belajar. Kalau yang teman yang lain kelas 3, kelas 4 itu kan kadang-kadang sudah mulai sok-sokan gaya-gayaan ya. Ini saya lihat mereka enggak. Kalau di dalam kelas pagi datang gitu, saya tanyain, PR-mu sudah selesai belum? Ayo belum, cepetan buka bukumu. Apa yang kamu enggak bisa? Nanti kalau sore pulang sekolah, besok ada ulangan, dia bilang gini sama saya. Hari itu kan belum ada HP, telepon masih, telepon rumah masih ada. Saya ditelepon, Lukas, kamu udah selesai belum PR-nya? Aduh aku kok susah ya, aku nggak ngerti nih, matematika ini sulit. Kamu ke rumahku aja, yuk kita belajar bareng. Ini teman-teman juga di sini. Saya ikut gaya hidup mereka, saudara. Dan sejak hari itu, sejak pindah sekolah, sejak saya punya teman yang baru, nilai saya naik. Dari yang tadinya cuma ranking 20, 25, naik ranking 15. Naik ranking 12. Naik ranking 7, naik ranking 5. Sampai di satu titik saya lulus SMP, SMA itu saya sudah dianggap anak pinter ya di sekolah. Dianggapnya begitu. Karena ranking saya nggak pernah lepas daripada 3 besar, 5 besar, 3 besar, 5 besar. Itu ranking paralel, 8 kelas, hari itu kelasnya banyak. Saya hari ini cuma lihat gini, ya untung ya. Hari itu saya punya teman-teman yang baik. Bahkan mereka bukan cuma sekedar baik. Mereka anak-anak yang rohani. Saya bertobat waktu saya SMP. Dan ini teman-teman yang sama yang ajak saya retreat. Di tempat retreat saya ketemu Tuhan. Karena ada sebuah pertemanan yang baik, saudara. Menjadi pertanyaan begini. Bagaimana dengan hidup kita sekarang? Boleh slide terakhir dibuka. Saya percaya Tuhan berikan impian yang besar buat setiap saudara dan saya. Amin. Tuhan kasih impian. Tuhan kasih janjinya yang besar buat saudara dan saya. Pertanyaan begini, kita sudah melangkah belum hari-hari ini? Di dalam langkah iman kita. Kita sudah melangkah belum kepada janji Tuhan? Mungkin kalau Tuhan janji, kamu akan punya bisnis pekerjaan yang besar. Ayo kerjakan sesuai dengan kebenaran firman. Kalau janji hari ini kamu akan punya rumah tangga yang bahagia kelak. Melihat anak cucumu. Ayo kerjakan. Sediakan waktu buat anak-anakmu. Sediakan waktu buat pasangan. Sediakan waktu untuk berdoa, baca firman. Bawa anak-anakmu kenal dengan Tuhan. Itu langkah iman kita. Amin saudara. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri.